Australia sedang menghadapi pertanyaan yang sangat sulit. Apa yang terjadi ketika warga negara yang dulu pernah hidup di bawah ISIS pulang? 4 perempuan Australia yang memiliki hubungan dengan negara Islam telah ditangkap setelah kembali dari kem-kem penahanan di Suriah, di mana mereka menghabiskan bertahun-tahun hidup bersama para pejuang ISIS dan keluarganya. Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka bisa menghadapi tuduhan serius, termasuk tindak pidana terorisme dan bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antara yang ditahan adalah Hausar Abbas yang berusia 53 tahun yang menikah dengan seorang pria yang telah lama dicurigai oleh pihak berwenang Australia menggunakan sebuah yayasan amal untuk menyalurkan uang ke ISIS. Dan juga Jenai Safar yang berusia 32 tahun, seorang mantan mahasiswa keperawatan dari Sydney yang dilaporkan pergi ke Suriah pada tahun 2015 dan menikah dengan seorang pejuang ISIS. Para perempuan itu tiba bersama 9 anak, beberapa di antaranya lahir di dalam apa yang disebut sebagai kekhalifahan. Dan pejabat mengatakan anak-anak tersebut akan menerima dukungan psikologis dan penilaian radikalisasi. Karena kasus ini kembali memicu perdebatan tentang keamanan nasional, pemulangan, dan bagaimana menangani warga negara yang terikat dengan kelompok ekstremis. Baik, bersama kita sekarang adalah Alan Duncan. Dia adalah jurnalis dokumenter Lepas dan produser yang bergabung bersama kita dari Skotlandia. Anda secara khusus adalah seorang ahli dalam hal ISIS. Anda tahu, mereka bukan sekedar orang-orang yang kembali tanpa identitas yang jelas. Sekarang kita sudah mengetahui identitas dan latar belakang beberapa perempuan yang terlibat. Sebenarnya, dari yang saya pahami, Anda bahkan bertemu dengan beberapa anggota keluarga mereka saat Anda berada di Irak. Jadi ceritakan kepada kami tentang hal itu dan bagaimana menurut Anda seharusnya masyarakat dan pemerintah Australia bereaksi terhadap kedatangan mereka. Ya, saya bertemu dengan salah satu saudari dari salah satu perempuan itu yang saat itu ditahan di Al-Hol. Dan kami mulai berbicara, akhirnya kami bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe. Dan dia bercerita kepada saya bagaimana dia bekerja dengan LSM, dengan politisi Australia. Dan dia berada di sana dengan dukungan resmi. Dan ini terjadi pada tahun 2019 dan tujuan utamanya adalah membawa kembali para isteri ISIS dan anak-anak mereka ke Australia. Jadi bahkan pada tahun 2019, upaya sudah sepenuhnya berjalan untuk memulangkan orang-orang yang terkait ISIS. Tidak hanya ke Australia, tetapi juga ke semua negara barat. Saya telah mewawancarai banyak sekali isteri ISIS di Al-Hal, di Camp Rouge. Saya telah mewawancarai para pria, para wanita, dan saya juga banyak berurusan dengan para korban Yazidi dari perempuan-perempuan ini. Sepertinya Anda menyiratkan bahwa ada niat untuk menyusup ke negara-negara barat di luar negeri. Dalam kasus ini, apa kepentingan dari pemulangan perempuan-perempuan ini kembali ke Australia? Ada sesuatu yang menarik, yang seorang Yazidi yang mengerti bahasa Inggris, dia ditahan oleh para isteri ISIS. Dan ini hanya untuk informasi Anda, katanya begitu. Para isteri ISIS berkata, kami akan menunjukkan wajah kami akan menipu para kafir, tapi kami hanya ingin kembali ke barat. Tapi dalam pikiran kami, kesetiaan kami masih kepada ISIS dan kepada khilafah. Ada agenda besar sejak jatuhnya khilafah ISIS. Di media, di kalangan kiri, di LSM, mereka semua terus memompa isu ISIS ini. Saya menyebutnya kartu Shamima Beg dan minta dikasihani. Ini bagian dari narasi yang sama. Para istri ISIS berusaha menggambarkan diri mereka sebagai korban yang dicuci otak, bahwa mereka adalah korban dari suami-suami mereka, karena mereka semua mencoba, mereka semua melihat gerakan Me Too. Jadi mereka mencoba menggambarkan diri mereka sebagai korban, padahal kenyataannya jika Anda melihat terutama saat para istri ISIS ini pergi ke Suriah, Anda akan menyadari bahwa terutama setelah Agustus 2014, kekhalifahan ISIS telah dideklarasikan. Para wanita ini pergi untuk menikahi para pejuang ISIS atau mereka pergi untuk bergabung dengan suami mereka yang sudah menjadi anggota ISIS. Mereka pergi ke sana karena mereka memiliki keyakinan penuh dan total pada ISIS, pada kekhalifahan, pada hukum syariah. Ada wawancara dengan beberapa isteri ISIS ini di mana mereka mengatakan betapa buruknya barat dan semua hal lainnya.
Satu-satunya alasan mereka sekarang ingin kembali ke barat adalah kerana kekhalifahan mereka sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Jadi mereka tidak bisa lagi menjadi bagian dari kekhalifahan. Jadi, mereka hanya ingin hidup nyaman kembali di barat. Dan yang terburuk adalah para istri ISIS ini sekarang sudah kembali ke Australia dan negara-negara lain. Dan mereka dirawat lebih baik daripada warga negara yang setia, para veteran yang telah berjuang untuk negara mereka. Kamu tahu, para isteri ISIS ini sekarang akan menelan biaya ratusan juta dolar. Saya ingin membicarakan tentang anak-anak yang kembali. Kamu tahu, dalam kasus khusus ini, banyak dari anak-anak ini menghabiskan bertahun-tahun di dalam kamp penahanan di lingkungan yang dikuasai ISIS. Kamu tahu, kita mendengar pihak berwenang Australia mengatakan bahwa mereka akan menjalani evaluasi psikologis deradikalisasi. Tapi sebenarnya seperti apa proses itu nantinya? Dan tantangan keamanan apa yang akan dihadapi Australia saat mengintegrasikan kembali anak-anak dari situasi seperti ini? Apalagi orang dewasa. Hal pertama yang harus dilakukan terhadap anak-anak ini adalah benar-benar sepenuhnya memisahkan mereka, tidak hanya dari ibu mereka, tetapi juga dari keluarga ibu mereka. Kamu bisa melihat rekamannya di sana. ISIS sekarang bahkan tidak berusaha lagi menyembunyikan dukungan mereka terhadap para isteri ISIS ini.